semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Semuanya, sebelum hari ini kan kita itu udah bahas tentang menjadi teladan dalam perkataan. Terus dalam apa lagi? Betul, dalam tingkah laku. Terus. Wah, bagus banget. Dan dalam kasih. Masih ada dua lagi nih Ejen. Apa coba? Ada yang bisa tebak nggak? Wah, betul banget. Dalam kesetiaan dan juga dalam kesucian. Siapa yang masih ingat ayatnya di mana? Yo. Wah, tunggu buat kalian semua. Betul, dari 1 Timotius 4 ayat 12. Gimana kalau kita ucapkan lagi ayat ini supaya kita bisa ingat terus, oke? Oke, kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, berarti hari ini kita akan bahas tentang menjadi teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi berkat dan teladan buat orang lain? Saatnya kita mencari clue nih. Oke, bantuin detektif ya. Di mana? Di atas. Wah, itu sekali. Indah sekali ya gambarnya ya. Mari kita mencari yang lain. Di mana? Terus sini. Wah, refleksi. Pelangi. Gak tahu. Yang lain di mana yang terakhir? Hah? Melayang-layang. Di sini. Oh iya. Wah, sepertinya ini adalah sebuah file yang harus kita play. Oke deh, kalau gitu kita sudah mendapatkan 3 clue-nya. Saatnya kita untuk apa? Betul, kita akan mencari arti dari clue-clue ini. Siapa yang siap untuk berpetualang? Oke, kalau gitu ayo kita berangkat. Clue-nya bentuknya file nih. Sepertinya harus kita play dulu. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Tapi sepertinya aku butuh bantuan. Kita cari dulu bantuannya ya. Kalian pasti penasaran siapa yang lagi aku mintain bantuan. Wih, keren, ada yang tahu. Udah pastilah detektif itu melihat Superbook Kids Bible. Siapa sih yang nggak tahu aplikasi keren ini? Semua udah pada tahu kan? Nih yang belum tahu langsung download aja, ada di Play Store, ada di App Store. Namanya Superbook Kids Bible. Dijamin kalian nggak akan nyesel. Soalnya ada game seru, ada profil toko Alkitab, dan yang pasti ada animasi Superbook. Langsung di-download. Coba kita cek dulu ya. Tadi udah hampir ketemu. Bener ternyata. Ini adalah perkataan dari Ayub. Kalian ingat gak kisahnya? Nih kalau kalian lupa atau kalian belum tahu kisahnya, kalian bisa klik di link ini ya. Nah, kalian tahu gak sih bahwa ada kesamaan antara kisahnya Ayub dan juga kisahnya Tuhan Yesus loh. Kalian mau tahu apa itu? Yuk kita lihat sama-sama. Seluruh kisah Alkitab, Kejadian hingga Wahyu menunjuk pada satu pribadi yang akan mengubahkan dunia. Anak Allah, Tuhan Yesus.
Ayo, kita telusuri petunjuk yang akan menuntun kita kepada kehidupan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hai, aku Gizmo. Ayub menghadapi masa-masa yang sulit, tapi tidak pernah kecewa pada Tuhan. Kenapa iman Ayub kuat sekali ya? Iblis yakin kalau iman Ayub tergantung dengan keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Iblis pikir Ayub mencintai Tuhan karena hidupnya bahagia. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia. Iblis berpikir kalau hal buruk terjadi pada Ayub, dia akan meninggalkan Tuhan. Tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Tapi iblis salah. Iman Ayub tidak berubah. Itu bagian yang luar biasanya. Dengan semua yang terjadi, ia masih memuji Tuhan. Iman Ayub kepada Tuhan tidak bergantung pada apa keadaannya, tapi karena dia mencintai Tuhan. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Penebusan Ayub adalah petunjuk jalan kepada anak Allah, Tuhan Yesus. Ketika Yesus lahir, Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya. Ia memberi kita penyelamat yang perkasa, seperti yang ia janjikan." Tuhan Yesus dan Ayub memiliki banyak kesamaan. Allah mengizinkan iblis mencobai Yesus, tapi dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus juga tahu dan mengerti rasa sakit kita. Ayub mengalami kehilangan dan rasa sakit. Dia hancur dan terpukul. Tuhan Yesus juga menderita. Nabi Yesaya berkata, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. dan seperti Ayub, Tuhan Yesus juga kehilangan segalanya. Dia tinggalkan kekayaannya di surga dan menjadi manusia. Alkitab berkata, Walaupun Kristus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Ayub mengantar kita pada Tuhan Yesus dengan cara lain. Sebagai seseorang yang selalu bersama dan ada untuk kita. Tuhan Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. kita akan selalu mengalami kesulitan dalam hidup. Tapi untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan akan mendapat sukacita. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Tuhan Yesus memberikan segalanya dan dibangkitkan pada kemuliaan. Dan karena Tuhan Yesus, kita semua selamat. Dan Tuhan akan menghapus air mata mereka. Tak ada lagi kematian, kesedihan, atau tangisan. Tak ada lagi kesakitan, karena semua yang lama telah berlalu. Lihatlah, Tuhan membuat semuanya jadi baru. Waktu Ayub menghadapi tantangan dalam hidupnya, dia tetap percaya kepada penebusnya. Kita juga bisa percaya kepada penebus kita. Tuhan Yesus mengatakan ini tentang dirinya. Di dunia, kalian akan menderita. Tapi tabahkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Dan itu kabar baiknya. Nah, Ayub itu sangat setia kepada Tuhan. Padahal iblis sudah pede tuh kalau Ayub ketika dapat masalah, dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. Ayub tetap setia kepada Tuhan karena ia sangat mencintai Tuhan. Oh, jadi yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kita harus setia kepada Tuhan dalam semua keadaan. Karena dengan begitu kita bisa jadi tahan uji. Seperti kata Ayub tadi, kita bukan cuma tahu kasih Tuhan melalui kisah-kisah orang lain. Tapi kita juga bisa benar-benar merasakan kasihnya Tuhan. Nah, kalau kita terus setia sama Tuhan ketika ada masalah, percaya deh, pasti Tuhan juga yang akan kasih kita kekuatan. Wah,
ternyata jawaban pertama sudah ketemu nih. Saatnya kita mencari arti dari clue selanjutnya. Siapa yang siap? Oke, ayo kita berangkat. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Ada detektif Nanda. Halo detektif. Halo Gismo, seru sekali. Kamu sedang menghafal planet-planet ya? Ya, aku ingin sekali berkeliling ke luar angkasa. Wah, seru banget. Sepertinya aku dapat clue yang berhubungan dengan luar angkasa loh. Coba deh kamu lihat Gismo. Ini apaan ya? Aku tahu sekali. Ini adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti terdiri dari kumpulan bintang, planet, gas, debu, dan materi lainnya. Bima Sakti memiliki diameter 100.000 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 9,5 triliun kilometer. Jadi bayangkan betapa besarnya galaksi Bima Sakti itu. Di dalam Bima Sakti terdapat lebih dari 100 hingga 400 miliar bintang. Makanya dia bisa menjadi sangat besar dan indah. Oh gitu. Jadi galaksi Bima Sakti itu kan terdiri dari miliaran bintang yang kecil-kecil. Dan banyak perubahan-perubahan kecil yang bertahap sehingga akhirnya bisa membentuk struktur galaksi ini. Itu artinya dia konsisten tuh dalam hal yang kecil sampai akhirnya bisa besar seperti itu. Berarti dia setia dalam hal yang kecil dong sehingga bisa menjadi besar. Oh, aku mengerti. Kita juga berarti hubungannya harus setia dalam hal-hal kecil yang diberikan. Karena jika kita sudah terbiasa melakukan hal-hal itu dengan hati yang tulus dan juga penuh tanggung jawab, pasti akan ada sesuatu yang besar dan indah setelahnya. Dan kita bisa mengerjakan hal-hal yang besar itu dengan bagus dan bertanggung jawab. Wah, terima kasih lagi ya Gismo, kamu selalu membantu aku deh. Kabarin ya kalau kamu udah mau keluar angkasa. Aku pergi dulu ya Gismo, masih ada kerjaan lagi nih. Siap detektif, semangat ya. Dadah. Dadah. Suatu hari nanti pasti aku bisa jadi sehebat Messi. Aduh, gak sabar banget deh supaya bisa jadi pemain yang hebat. Brandy, udah tidur belum? Iya Ma, mau tidur. Ya udah, matiin lampunya. Oke Ma, selamat malam. Oke, semuanya kumpul. Hari ini kita akan mengadakan latihan lagi. Jadi saya harap semuanya siap. Oke, ready? Siap pelatih. Jangan sampai ada yang selesai sebelum batas waktunya. Siap? Semuanya? Baik pelatih. Oke, yuk. Oke, jadi cukup latihan kita hari ini karena akan ada pertandingan, kita lanjutkan besok. Jadi setiap hari kita akan adakan latihan lagi, oke? Sampai ketemu besok. Aduh, capek banget ya. Kalau setiap hari kayak begini, aku nggak kuat. Mending aku nyerah aja deh. Kalau aku sih
nggak akan nyerah. Soalnya aku mau seperti Messi. Maaf Kak. Brandy, kamu kok kenapa? Kayak lagi bingung. Aku lagi bingung, Kak. Soalnya aku lagi capek banget buat latihan sepak bola. Setiap hari latihannya cuma itu-itu aja. Aku kira ada latihan nembak bola ke gawang atau semacamnya gitu, Kak. Aku bosan dan capek banget, Kak. Gitu ya. Oke, Kak Nanda mengerti. Coba ya, Kak Nanda pikirin dulu. Oh, gini deh Brandy. Kamu tahu nggak, peribahasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit? Tahu sih, Kak. Nah, kan dari peribahasa itu kita tahu tuh kalau supaya kita bisa membangun sesuatu yang bagus, yang besar, itu butuh dari hal-hal yang kecil. Nanti dari hal-hal yang kecil itu, jika kita setia, jika kita tekun, pasti akan berbuah hal yang baik. Betul tidak? Bener sih, Kak. Nah, sama kayak yang lagi kamu alami sekarang. Mungkin menurut kamu latihannya cuman, latihannya buat aku capek doang, buat aku bosen, cuman gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya itu dilakukan setiap hari, itu akan membantu fisik kamu jadi lebih kuat. Kaki kamu kalau nendangnya jadi lebih keras. Kalau kamu lari jadi lebih bertenaga. Sama selain itu, kan Anda juga mau ngasih tahu, Tuhan juga udah ngasih tahu di dalam Alkitab untuk supaya kita setia dalam hal-hal yang kecil. Karena dari hal-hal yang kecil itu nanti Tuhan akan kasih hal yang lebih besar. Jadi ketika kita nanti menghadapi hal yang lebih besar, kita jadi lebih kuat untuk menghadapinya. Dan yang pasti nih, kalau kamu bisa terus tekun, nanti kan kamu jadi semangat. Kamu bisa nyemangatin teman-teman kamu yang lagi lesu, yang lagi bosen kayak kamu juga. Wah, makasih banget ya, Kak, udah menguatkan aku. Sekarang aku mau ajak teman-teman aku ya, Kak. Oke deh kalau gitu. Dadah, hati-hati ya. Sebelum ke Profesor Rena, aku telepon dulu deh. Dia di tempat atau enggak ya? Halo Profesor. Profesor lagi di lab nggak? Oh, masih liburan ya. Ya udah deh. Jangan lupa oleh-oleh ya. Dadah. Yah, profesornya lagi nggak ada di labnya nih. Kalau gitu, kita langsung ke rumah KFV aja yuk. Ini kan harus detail ini guntingnya. Halo. Kok tiba-tiba muncul aja. Selamat siang, shalom, selamat pagi gitu. Aku gini dulu dong, baru shalom Kak Hevi. Oh gitu, iya bener juga ya. Kak Hevi lagi buat apa kok? Ih, lucu banget. Lucu kan? Cakep kan? Jadi Kak Hevi itu lagi dikasih challenge dari temannya Kak Hevi untuk buat hiasan dari kertas seperti pelangi ya kayak begini. Cuma Kak Hevi dari tadi gunting. Susah sekali. Mau nggak Kak Nanda bantuin? Mau dong. Aku suka banget melakukan seperti ini. Iya, Kak Nanda guntingnya. Kak Nanda bantu Kak Hevi untuk buat hiasan pelangi. Jadi kan ini butuh kertas-kertas ini. Nah, gimana ya? Adik-adik Kak Hevi senang banget. Tiba-tiba Kak Nanda datang, pas banget Kak Hevi lagi butuh sekali bantuan dari Kak Nanda. Karena mau buat pelangi itu susah banget nih. Kak Hevi aja bingung mau gimana ya. Kak Nanda tahu nggak sih kalau pelangi itu adalah bukti kesetiaan janjinya Tuhan. Oh iya, aku ingat. Iya kan? Waktu Nuh dan keluarganya diselamatkan, Tuhan kasih pelangi sebagai janji bahwa Ia tidak akan memusnahkan manusia dengan air lagi. Dan itu terbukti sampai sekarang. Betul sekali. Kasih tepuk tangan Kak Nanda. Wow, sekali lagi betul sekali Kak Nanda. Itu kan berarti Tuhan itu setia dengan janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Betul nggak? Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga, kita harus seperti itu. Kita juga harus setia sama janji kita juga. Jadi apa yang sudah kita katakan harus kita lakukan. Nah, seperti ini kan, ada
challenge dari teman Kak Happy, aku harus lakukan, aku janji, aku harus kerjakan hal ini. Betul gitu kan? juga. Nah, supaya orang itu tetap percaya sama kita dan juga bisa jadi berkat buat orang lain, Kak Nanda. Suara. Ya ampun, aku sampai lupa. Aku kan hari ini lagi mencari jawaban tuh. Iya. Bagaimana bisa menjadi teladan dalam kesetiaan. Nah, tadi aku udah belajar tuh dari kisahnya Ayub. Setia kepada Tuhan sekalipun banyak masalah yang ia rasakan. Iya. Terus setia dalam hal-hal yang kecil supaya kita bisa terbiasa untuk bertanggung jawab. Sehingga bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Dan terakhir aku dapat cluenya pelangi. Oh gitu, jadi tidak sia-sia dong karena datang di sini. Betul. Jadi yang ketiga artinya kita itu harus setia dalam janji. Betul. Oh wah, terima kasih loh Kak Hevi sudah membantu aku. Akhirnya aku jadi tahu nih ada 3 hal yang bisa dipelajari hari ini. Oh begitu ya, terima kasih juga Kak Nanda. Nah Kak Happy juga mau ingatin juga sama kita semua, sama adik-adik juga. Kita itu harus setia sama Tuhan Yesus. Betul. Seperti Tuhan juga sudah setia sama kita. Kita juga harus begitu sampai kita dipanggil Tuhan juga kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Betul. Nah Kak Happy ada satu lagu nih. Mau ajarin sama adik-adik semua yang ada di rumah. Mau nggak? Mau. Mau, yeay. Berarti pelangi kita nanti kita akan lanjutin nanti ya? Ya, kita nyanyi dulu. Siap, Kak Nanda. Siap. Oke, Kak Nanda, iya. Saatnya kita bernyanyi. Bernyanyi. Tapi adik-adik yang ada di rumah jangan malas-malas dong. Yuk sama-sama kita berdiri. Kita akan nyanyi sama-sama lagu ini ya. Pasti adik-adik di rumah tahu. Oke, Kak Nanda? Siap. Siap, oke. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Yeay! Kita harus setia sampai mati sampai Tuhan memanggil kita. Betul sekali Kak Nanda. Terima kasih ya Ijen sudah membantu Detektif Nanda hari ini. Dan Detektif Kak Hevi dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan juga kakak-kakak semua yang terus setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga mau mengajak Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini supaya semakin banyak anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Dan juga Kak Hevi dan juga Kak Nanda selalu ingatin untuk terus dukung, terus Superbook Indonesia dengan cara di follow semua sosial media
Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa juga share sama teman-teman yang ada di sekolah, di gereja, atau di mana saja supaya sama-sama kita belajar firman Tuhan melalui Superbook Indonesia. Oke, misi kita hari ini selesai. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kalian bisa langsung aja kirim video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau gitu, Detektif Nanda pamit. Dan juga Kak Happy juga pamit. Sampai jumpa di petualangan minggu depan. Dadah! Dadah! God bless you! Dadah! Kevi, ayo kita lanjutin pelangi kita. Oke.